Oke, shalom untuk kita semua. Selamat pagi, selamat bertemu lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulakan firman Tuhan atau pembacaan atau renungan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami bersyukur pada pagi hari Tuhan, di mana kami punya kesempatan beribadah di hadapan Engkau Tuhan, memuliakan, memuji Engkau, bahkan serta mendengar sabda firman Tuhan. Pada hari ini Tuhan, Engkau akan berbicara kepada seluruh umat Tuhan, supaya kami dapat ditegur melalui firman Tuhan, dapat meneliti firman Tuhan dengan baik, dapat memahami firman Tuhan dengan baik ya Tuhan. Kami percaya akan Roh Kudus-Mu yang akan terus mengajar kami ya Tuhan, menegur kami di dalam hati kami, supaya kami duduk diam dan serta mendengar firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Sekiranya ada kuasa-kuasa iblis, kuasa-kuasa di udara mengganggu pada waktu kami mendengar, bahkan dalam waktu hamba menyampaikan firman, dalam nama Tuhan Yesus semua itu disingkirkan, ditolakkan semua itu Tuhan, agar kami bebas untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dan dalam nama-Mu kami sudah berdoa serta mensyukur semua itu Tuhan. Haleluya, amin. Oke, sekali lagi shalom untuk kita semua. Firman Tuhan yang kita pelajari pada hari ini, kita melihat di dalam 2 Raja 6 ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-7. Di dalam 2 Raja 6 ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-7. Tajuk besar di sana adalah kapak timbul mengapung. Pada suatu hari berkatalah rombongan Nabi kepada Elisa, "Cobalah lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil satu balok dari sana, supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami." Jawab Elisa, "Pergilah." Lalu berkatalah seorang, "Silakan, ikutlah hamba-hambamu ini." Jawabnya, "Baik, aku akan ikut." Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Dan terjadilah ketika seorang sedang menebang sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, "Wahai tuanku, itu barang pinjaman." Tetapi berkatalah abdi Allah, "Kemana jatuhnya?" Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana. Maka timbullah mata kapak itu dibuat. Lalu katanya, "Ambillah." Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Saya membawa kita suatu tema yang sederhana yang kita dapat pelajari pada hari ini adalah membangun masa depan gereja di waktu COVID-19. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya gereja bukanlah tempat beribadah, tetapi tempat berkumpul. Ya, Tuhan daripada kejadian sehingga kitab Wahyu, orang rajin dapat, tetapi orang yang malas tidak dapat, malahan menerima hukuman daripada Tuhan. Tetapi pada Kristen dahulu tidak ada kata yang pergi ibadah. "Jomlah, mari kita pergi ibadah." Kata ini tidak ada di dalam perjanjian lama dahulu. Ini adalah suatu daripada simbol ibadah di dalam perjanjian lama, di mana simbolistik, ritualistik, dan jasmiyah itu sudah berubah di dalam perjanjian baru. Hakikatnya rohani di dalam kebenaran dahulu dan perjanjian baru, Yesus pernah berbicara kepada perempuan Samaria. Saat akan tiba dan sudah akan tiba, yaitu sekarang penyembah-penyembah Allah yang benar itu akan menyembah roh dan kebenaran Allah. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, di dalam perjanjian baru tidak ada penghalang kita untuk menyembah Dia, karena Tuhan pernah berbicara menyembah di dalam roh dan kebenaran. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya tidak berbicara tentang simbol ibadah di dalam perjanjian lama atau simbol perjanjian di dalam perjanjian baru, yaitu simbolistik, ritualistik, dan jasmania. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, karena kita melihat bahwa pada hari ini mereka risau untuk tidak dapat beribadah di dalam gereja. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan menyembahlah di
dia di dalam roh dan kebenaran. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini saya berbicara tentang sesuatu yang kita pikirkan ke depan sebagai pemimpin-pemimpin gereja, sebagai jemaat Tuhan. Misalnya pada masa depan sesuatu negara terletak kepada bangsa yang ditentukan atas keterlibatan semua lapisan masyarakat dalam koordinasi dan mantap di antara radikalisme pemerintahan. Gereja pada masa kini adalah bukan terletak kepada masa depan sesuatu gedung itu, tetapi terletak kepada jemaat itu, yaitu kerjasama yang terpadu di antara orang-orang percaya. Berikut ini adalah suatu pola untuk membangun masa depan gereja seperti terdapat pada teks ini. Mari kita melihat bahwa firman Tuhan berbicara, poin yang pertama itu adalah lokasi atau tempat yang berbeda dan sesak. Pada waktu itu mereka menyelidik bersama-sama. Mereka mendapati tempat tinggal mereka itu terlalu sesak. Jika terlalu sesak, pastilah susah untuk mau beribadah. Pastilah susah untuk berkumpul. Pastilah susah untuk bercerita dan melakukan acara-acara yang lain. Yang pertama itu mungkin memberi ketidakselesaan. Kesesakan ini memberi ketidakselesaan bagi jemaat Tuhan yang mulai ramai, yang mulai datang untuk beribadah. Dan yang kedua itu adalah mungkin sukar untuk bernafas. Situasi yang panas, situasi yang mungkin tidak selesai itu sehingga mereka sukar untuk bernafas. Yang ketiga itu adalah yang pasti di sini adalah mungkin saja mereka ini sukar untuk menari buat Tuhan. Ya, sukar untuk memuji atau menyembah Tuhan. Sebab kalau kita melihat bahwa rombongan ini adalah, kalau kita melihat di dalam 1 Samuel 10 ayat yang kelima, sesudah itu engkau akan sampai ke Gibea Allah, tempat kedudukan pasukan orang Filistin. Dan apabila engkau masuk ke kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi yang turun daripada bukit. Pengorbanan dengan gembus, rebana, seruling, kecapi di hadapan mereka. Mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi. Artinya mereka ini adalah rombongan untuk melayani Tuhan pada waktu itu. Mereka ini adalah rombongan yang menyembah Tuhan. Pada waktu itu mereka memerlukan tempat yang selesa, karena mereka mendapati lokasi itu sesak, bahkan berbeda daripada sebelumnya mereka melakukan menyembah Tuhan. Mungkin pada waktu itu mereka menyembah dengan bebas dan tidak sesak, bahkan mereka luas untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Yang keempat di sini adalah di mana masa kini lokasi ibadah yang berbeda. Pastilah tidak ada kelesaan bagi semua jemaat Tuhan, apalagi beribadah di rumah. Pastilah tidak mempunyai keselesaan pada waktu kita memuji dengan bunyi kereta yang ada, dengan bunyi jiran kita sebelah. Karena kita melihat bahwa tidak semua jiran kita itu adalah orang Kristen. Tidak semua orang-orang di sebelah rumah kita itu adalah orang yang percaya. Mungkin kita terganggu dengan musik, kita mungkin terganggu dengan bunyi television dan sebagainya. Mungkin terganggu dengan binatang yang berkokok dan sebagainya. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kini lokasi ibadah yang sangat berbeda, yang mungkin sesak, yang tidak punya keselesaan bagi jemaat Tuhan pada waktu ini. Kita melihat bahwa kerajaan sudah mengambil langkah di dalam SOP, di bawah pemerintah kawalan bergerak,
yang bersyarat bagi gereja-gereja pada waktu ini, yaitu kehadiran hanya 30 orang saja dan beribadah dengan jarak 2 meter dan atau 1 meter. Ini sangat selesa bagi jemaat yang datang untuk beribadah. Saudara yang sekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat bahwa makna rombongan ini melaporkan tentang keadaan itu kepada nabi mereka, bahwa dengan meningkatnya jumlah orang-orang percaya pada waktu ini, meningkatlah orang-orang yang percaya datang ke gereja yang diperlakukan tempat tinggal yang lebih luas. Ini menunjukkan pelayanan Elisa yang sedang membuahkan hasil, di mana banyak orang-orang yang percaya masuk di dalam gereja. Ini adalah suatu perbuatan-perbuatan yang baik yang kita seharusnya dapat menarik orang ramai untuk bergabung dengan persekutuan orang-orang percaya. Saudara yang sekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya melihat bahwa gereja-gereja pada waktu ini mereka berlumba-lumba untuk membina gedung yang besar supaya dapat dilihat orang ramai. Mungkin saja kita melihat bahwa pemimpin yang sombong untuk melakukan gedung-gedung yang besar, tetapi kehadiran umat Tuhan tidak memenuhi gereja itu. Kalau kita melihat bahwa rombongan ini melaporkan tentang keadaan ini kepada nabi mereka, bahwa ramai jiwa-jiwa yang diselamatkan oleh Elia untuk datang, pastilah penuh, pastilah sesak, karena ramai orang-orang yang percaya datang. Tetapi kalau kita melihat situasi gereja-gereja pada waktu ini, gereja yang besar tetapi kosong. Gereja yang kita lakukan atau kita binakan pastilah mempunyai jemaat yang ramai sesuai dengan gereja dan size gerejanya. Tetapi gereja-gereja pada hakikatnya tidak dibangun atas dasar mendesak atau dengan meningkatkan orang-orang percaya, tetapi untuk berlumba-lumba untuk kepentingan diri sendiri, atau untuk menunjukkan kesombongan pemimpin-pemimpin itu. Kalau kita memperhatikan di sini juga, yaitu kerjasama itu punya pentingnya di dalam membangun gereja. Malah diperhatikan oleh nabi yang mengurus rumah Tuhan, yang melihat hamba Tuhan, dibelakangi dengan pemimpin dalam sikap menasihati dan mempertimbangkan setiap keputusan, yaitu jangan asal, walaupun perkara ini nampaknya kecil, tetapi harus menuntut kerja sama di antara pemimpin-pemimpin. Saya melihat kebersamaan pemimpin-pemimpin itu pastilah diwujudkan bersama para pastor, para deacon, para penatua yang lain, supaya memanggil orang-orang percaya masuk di dalam gereja, memanggil orang-orang yang belum percaya masuk di hadirat Tuhan, untuk memenuhi gereja, untuk menyembah Tuhan dengan size gereja yang umat Tuhan lakukan. Tidak heranlah kalau kita melihat gereja-gereja yang besar tidak dipenuhi, karena tujuan mereka adalah salah di hadapan Tuhan. Kalau kita berbalik kepada penginjil atau pengasas BIM pada tahun 1928, di mana 3 pribadi ini yang banyak mendorong, banyak memulihkan, banyak membuat orang percaya kepada Tuhan Yesus, kembali kepada kasih yang semula. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, yang kedua ini mereka bertindak di dalam ayat yang kedua, yaitu lalu mereka meninggalkan tempat itu, pergi ke tempat yang baru.
Yang kedua itu mereka mempersiapkan pekerjaan bersama-sama. Yang ketiga itu adalah rencana mereka itu disetujui oleh Nabi, kalau pada waktu ini adalah gembala sidang sebagai penasihat. Kalau kita melihat sikap Paulus yang lainnya, sebagai contoh yaitu mendukung keberhasilannya adalah kesediaan untuk bekerja dengan sepenuh hati. Dia tidak melakukan dengan asal-asal bekerja saja atau menunaikan jawatan. Maka itu dia menasihat kepada jemaat di Kolose, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti Tuhan dan bukan untuk manusia yang melebih-lebih lagi meminta pujian dari manusia. Mamos sendiri berkata, tidak dapat menemukan kesalahan daripada diri Paulus sendiri. Mereka mengkaji bahwa tidak ada kelemahan yang mereka dapati daripada Paulus. Bahkan mereka mendapati bahwa mereka melihat bahwa Paulus ini sangat serius di dalam pelayanannya. Ia memberikan dirinya sepenuh kepada setiap pelayanannya. Ia terus bekerja baik atau dalam tidak baik keadaannya. Ia melakukan atau dia melakukan itu untuk menyenangkan saudara-saudaranya. Bahkan dia tidak menyerang siapapun, karena dia lakukan untuk buat Tuhan. Demikian juga Paulus ini maupun dirinya sendiri. Demikian Paulus tanpa cacat bagi semua hamba Tuhan maupun semua umat Tuhan yang melihat kebaikan yang Paulus lakukan. Saya mengambil satu contoh di gereja di Antioquia. Gereja yang pertama yang mengutus penginjil. Ini adalah pendapat saya. Kalau kalian memperhatikan bahwa bukan gereja di Yerusalem yang pertama, tetapi gereja di Antioquia, yaitu mendirikan gereja di Antioquia itu tidak begitu nyata jelas, tetapi mungkin kita akan melihat bahwa pertama ada di sana adalah Stefanus, mungkin sekitar 33 sehingga 40 Masehi. Dan yang kedua itu adalah gereja yang pertama kalinya disebut di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-26 adalah gereja pertama adalah Nun Yahudi yang didirikan di mana orang-orang Kristen mungkin secara sakris pertama kalinya diberi nama Kristen, yang menjadi tempat lahirnya misi Kristen pada waktu itu. Ini adalah di Antioquia. Kalau kita melihat bahwa di Antioquia itu guru-guru yang ada di sana pada waktu itu menubuhkan suatu gereja yang ada di Antioquia. Yang pertama itu adalah Markus, Barnabas, Nager dan Likius orang Kirin dan Menihim, bahkan juga Saulus. Saudara yang saya kasih nama Tuhan Yesus Kristus, orang-orang ini yang telah melayani di gereja di Antioquia, melayani Tuhan Yesus di mana gereja ini sudah ditubuh. Kalau kita melihat bahwa gereja di Antioquia ini juga adalah sangat penting dan ia memiliki beberapa segi yang menonjol adalah ia adalah induk gereja bagi bangsa-bangsa yang lain. Ia juga merupakan pusat tempat perkumpulan para pemimpin-pemimpin gereja. Bahkan juga tempat pengutus misi, markas penginjilan dan misi. Juga sebagai pusat pengajar Kristen. Juga gereja di Antioquia ini juga adalah tersohor karena guru-gurunya. Kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat yang pertama. Bahkan gereja di Antioquia ini adalah gereja yang memberi sumbangan kepada Yerusalem.
gereja di Yerusalem pada waktu itu. Juga adalah fakta yang paling kuat tentang gereja di Antiokhia ini adalah kesaksian tentang murid-murid yang pertama kalinya yaitu disebut Kristen di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-26. Kalau kita melihat bahwa misi gereja ini sangat besar, peranan gereja ini di Antiokhia ini sangat besar. Maka itu saya memberi contoh gereja di Antiokhia ini adalah gereja sebagai contoh bagi gereja-gereja pada masa ini. Sifat yang semangat yang ada pada masyarakat di Kristen di Antiokhia, sikap inilah yang kita inginkan untuk gereja-gereja kita membangun. Sikap mereka itu membantu keuangan yang akan dikirimkan ke gereja induk di Yerusalem ketika kelaparan itu terjadi. Kalian boleh melihat di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-26 sehingga ayat yang ke-30. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita mau membangun gereja kita, kalau kita mau gereja kita tidak mau sesat, tidak mau gereja yang berbeda, kita harus bekerja dengan sepenuh hati. Itu berarti bekerja dengan serius, dengan mengarah segenap potensi atau perhatian, akal budi dan tenaga kita kepada gereja itu. Ini merupakan suatu sikap atau kunci yang sukses bagi setiap dalam bidang apapun, seperti pendapat Waldo Emerson ini. Jika seorang penulis buku yang lebih baik menyampaikan khotbah yang lebih baik atau membuat perangkap tikus yang lebih baik dari apa yang dapat dilakukan orang lain, meskipun dia membangun rumahnya di dalam hutan, dia membuka jalan untuk mengetuk pintu rumahnya. Kalau kita melihat bahwa pekerjaan dengan sepenuh hati ini berkaitan atau bererat dengan suatu sikap antusias, yaitu kalau kita melihat Zig Ziglar mengatakan, di dalam kamusnya mengatakan bahwa itu adalah suatu gairah, adalah perasaan yang kuat, atau cinta yang menyala-nyala, atau semangat yang berkobar-kobar, atau keinginan yang penuh gairah. Ini adalah suatu harapan yang sangat sukacita, yang telah menjadi, yang mengamati hidup kita, bahwa di dalam setiap bidang dan usaha itu adalah kita ingin suatu keinginan yang penuh gairah atau perasaan yang kuat untuk melakukan, untuk melayani Tuhan di dalam gereja Tuhan. Kalau kita mau melayani Tuhan, untuk membangun gereja kita, untuk menarik banyak orang percaya kepada Tuhan, kita perlu punya hati yang semangat, hati yang kuat, hati yang berkobar-kobar atau menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, bekerja dengan sepenuh hati itu juga berarti kerja yang orang yang tidak suka menunda, orang yang tidak suka menunda kerja. Kesempatan seringkali hanya muncul satu kali, tetapi orang yang suka menunda seringkali kehilangan kesempatan yang berharga baginya. Jadi kalau kita ini adalah mau bekerja dengan sepenuh hati, kita jangan dihalangi dengan penundaan. Kita selalu menunda-nundakan sesuatu yang kita ingin rancangkan. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena ini saudara, kita ditarik pada ini yang dipelajari daripada Marco Polo. Mereka melihat bahwa pada mereka melakukan pada Siri Paus untuk memutus penginjil-penginjil, untuk guna mengajar kabar baik tentang Kristus kepada semua bangsa di wilayah Kaisaran pada waktu itu. Di mana pada waktu itu Cina termasuk adalah wilayah pada waktu itu. Namun Siri Paus ini sangat, mereka telah menunda pekerjaan mereka, sehingga mereka ini mulai percaya kepada agama yang lain.
Jika kita menunda pekerjaan Tuhan, jika kita menunda aktiviti gereja yang sudah kita rancangkan itu, bahkan mereka akan diambil oleh agama yang lain. Karena kenapa? Karena tidak ada keyakinan bahwa kita ini bekerja dengan sekuatnya, atau tidak ada keyakinan di dalam diri kita, tidak ada Kristus di dalam diri kita, bahwa kita selalu menunda-nundakan pekerjaan Kristus, kita selalu menunda-nundakan pekerjaan Tuhan, sedangkan itu harus kita lakukan dengan cepat. Jika kita tidak melakukan dengan cepat, pastilah ramai jemaat-jemaat, ramai yang jiwa-jiwa akan kembali kepada kehidupan yang lama. Ini adalah kesempatan saya dan saudara untuk memenangkan suatu suku bangsa yang ada pada waktu ini. Saudara yang sekasih dalam nama Tuhan, supaya mereka ini tidak hilang di mata kita, atau hilang begitu saja, karena pemimpin Kristen pada waktu itu selalu menunda pekerjaan Tuhan. Saya melihat bahwa gereja pada waktu ini juga, apa yang mereka sudah bincang bersama-sama dan didoakan bersama-sama, pastilah kerja itu harus dilakukan, harus ditunaikan, supaya jiwa-jiwa yang di luar sana itu tidak diambil dengan agama yang lain. Ketika Paulus mendapat penglihatan untuk melayani pada waktu itu di Eropa, ia tidak menunda-nunda. Kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-9 sehingga ayat yang ke-12, ia segera berlayar ke kota pertama di bagian kota itu di Filipi, yang memenangkan Lydia dan menjual kain ungu dan seluruh keluarganya pada waktu itu. Mereka inilah cakal bakal jemaat di Eropa yang pertama pada waktu itu. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, jika kita menunda suatu pekerjaan Tuhan dan kita tidak memikirkan itu secara apa yang sudah kita rancangkan sebelumnya, pastilah mereka akan jadi milik orang lain. Iblis tidak memberi kesempatan kepada kita. Iblis tidak akan memberi ruang kepada kita. Jika kita memberi penundaan, maka kita telah memberi ruang kepada iblis. Kita telah membuka jalan bagi iblis untuk masuk, melusuk, untuk mengganggu jemaat Tuhan. Yang ketiga, kita melihat bahwa terdapat masalah di dalam kerja yang mereka lakukan pada waktu itu, di mana mata kapak itu jatuh ke dalam sungai, dan yang kedua itu lagi pula, itu kapak itu dipinjam. Kisah ini menggambarkan bahwa Allah telah memperhatikan tentang hal-hal yang kecil, yang tampaknya orang lihat bahwa itu adalah suatu hal-hal yang remeh. Tetapi sebuah mata kapak besi ketika itu sangatlah mahal. Dan jelas mereka adalah orang miskin, dan mereka juga adalah sangat bertanggung jawab atas mata kapak yang dipinjam itu. Ilya melakukan mukjizat itu bermaksud bahwa dia ingin menyatakan hati Allah yang penuh belas kasihan kepada orang yang sedang dalam kesusahan. Ini memberi penjelasan bahwa kepada kita semua bahwa mukjizat ini bermaksud supaya menyatakan hati Allah yang penuh belas kasihan bagi orang yang sedang mengalami kesusahan. Maka itu kalau kita melihat bahwa tidak logik, kita mungkin berpikir tidak logik.
kalau Ilya itu melakukan mukjizat yang remeh itu hanya kepak, itu hanya kita boleh beli, mungkin saja kita berpikir kita boleh beli yang lain, kita boleh ganti yang lain. Tetapi kalau kita melihat bahwa di sana ia menyatakan hati Allah yang penuh belas kasihan bagi orang yang sedang kesusahan, baik di dalam kesusahan yang kecil, baik di dalam kesusahan yang besar. Ini menunjukkan kuasa Allah yang bekerja melalui sang nabi itu, sehingga menegaskan lagi pelayanan dan kuasa Ilya, dan sehingga meningkatkan iman-iman nabi-nabi yang lebih muda yang bersama dengan Ilya pada waktu itu. Ia membuktikan kepada nabi-nabi yang muda ini bahwa Allah itu bukan melakukan perkara besar saja, tetapi juga melakukan mukjizat kepada perkara-perkara yang kecil juga, yang sememangnya kita tidak akan berpikir seperti begitu. Kalau kita melihat di sana, menyatakan hati Allah yang penuh belas kasihan bagi orang yang sedang kesusahan, yang dibutuhkan untuk menjadi pelayan Tuhan yang berguna bukan hanya kesetiaan kita saja, tetapi juga hikmat ilahi. Kita harus mempertimbangkan hikmat ilahi yang tidak ada pelayanan yang remeh, sehingga bisa diabaikan juga perkara atau pelayanan yang kecil. Tidak juga ada pelayanan yang sangat sulit untuk diselesaikan. Saudara, bagi orang lain, kehilangan mata kapak ini mungkin perkara yang kecil, saudara. Tetapi seharusnya kita memerlukan mukjizat daripada nabi yang sebesar Elisa ini. Namun Nabi Elisa ini diberi hikmat ilahi supaya mereka melihat dan merasakan tanggung jawab mereka sebagai pengguna kapak itu, supaya mempertanggungjawabkan tentang apa yang mereka pinjam dan apa yang mereka telah lakukan. Elisa memberi pertolongan bagi para nabi-nabi yang muda ini untuk menyelesaikan masalah mereka, supaya mereka tidak di antara satu bertengkar atau menyala di antara satu dengan yang lain. Bahwa hikmat daripada ilahi ini kembali dinyatakan ketika peristiwa Elisa menolong orang Israel pada waktu itu, dan Raja Yoram yang menghadapi musuh mereka. Pertama itu adalah Elisa membocorkan niat jahat atau strategi Raja Aram yang menghadang atau pasukan Israel kepada Raja Yoram. Di dalam 2 Raja 6 ayat yang ke-8 sehingga ayat yang ke-10. Dia membongkar tipu daya musuh yang menjadi tidak terberdaya mereka. Yang kedua, pada waktu itu Elisa melakukan dan meminta kepada Tuhan supaya membuka mata iman daripada bujangnya yang takut akan dikepung oleh musuh pada waktu itu begitu dahsyat. Dia membuka iman orang bujang pada waktu itu supaya mereka membuka iman mereka, dan supaya mereka jangan mentakuti tentang musuh yang dahsyat itu, yang begitu ramai mengepung orang Israel pada waktu itu. Ini dengan iman anak-anak Tuhan melihat bahwa Tuhan mereka itu lebih dahsyat daripada orang-orang yang datang untuk menawan orang Israel pada waktu itu. Elisa membuktikan bahwa inilah kekuasaan Tuhan Allah mereka. Inilah hikmat yang Tuhan berikan kepada mereka, supaya mereka jangan takut tentang apapun peristiwa
yang dahsyat. Yang ketiga itu adalah Elisa menakluk musuh Israel pada waktu itu, membuktikan bahwa menggunakan kekerasan dan berhasil meredam usaha mereka itu. Dengan kekerasan itu pastilah tidak akan dapat membantu mereka. Tetapi Elisa mempunyai strategi yang luar biasa, yang diberikan hikmat kepada Elisa untuk melakukan, untuk menawan musuh-musuh mereka, untuk menjatuhkan strategi Raja Aram ini. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa fakta ini menyedihkan pada masa kini. Adalah kenyataan begitu banyak pelayanan yang dilakukan oleh orang Kristen tanpa dasar tujuan yang baik atau yang benar. Maka itu saudara, mintalah hikmat daripada Allah. Mintalah hikmat daripada ilahi agar pelayanan Anda selalu dilakukan sesuai dengan tujuan yang benar, dengan prinsip firman Tuhan. Kalau kita melakukan pelayanan Tuhan tanpa prinsip daripada firman Tuhan, kita tidak punya arah dan kita tidak punya tujuan. Maka itu kalau kita mau melayani Tuhan, kalau kita mau melakukan sesuatu buat Tuhan, mintalah hikmat daripada Tuhan supaya gereja kita ini maju ke hadapan. Ini menunjukkan kuasa Allah, saudara, yang bekerja melalui sang nabi, sehingga ia menegaskan bagi pelayanan atau kekuasaan Elisa ini adalah meningkat tentang iman nabi-nabi yang lebih muda yang bersama-sama dengan Elisa pada waktu itu. Dia meningkatkan, dia memberi kesan yang besar bagi nabi-nabi yang muda ini. Ia membuktikan bahwa Tuhanlah yang mampu, bukan saja perkara yang besar, tetapi juga perkara yang kecil. Kita melihat bahwa banyak seminar-seminar yang dilenggarakan oleh gereja-gereja besar atau oleh pusat atau lembaga pusat SIB yang memberi tema, yang memberi tajuk, yaitu pemimpin yang baik. Mungkin saja pemimpin abad kini, mungkin saja pemimpin yang mengarah kepada pemimpin yang aktif, mungkin saja yang seperti itu. Tetapi kita melihat bahwa pemimpin-pemimpin sekarang, mereka telah mengikut seminar, tetapi mereka tidak melakukannya. Tidak seperti Elisa dan nabi-nabi yang muda ini. Sebagai seorang pemimpin, Elisa mau menyediakan waktu untuk bersama orang yang dipimpinnya di dalam suatu rangka penyelesaian, bahkan dalam suatu masalah yang ada. Saudara yang sekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kehadirannya akan menompang semangat para murid-murid untuk menyelesaikan masalah atau menyediakan sukses yang langsung kepada penyelesaian yang lain jika masalah ini lebih besar datangnya. Ada orang yang pemimpin coba untuk melakukan suatu penyelesaian masalah itu dengan seorang orang tanpa bantuan orang lain. Saya boleh katakan, buat apa pemimpin-pemimpin yang lain kalau kita tidak punya kerjasama dengan pemimpin-pemimpin yang lain? Kita harus mencontohi seperti Nabi Elisa. Dia tidak mementingkan dirinya, tetapi dia melihat sebagai penasihat. Dia melihat bahwa nabi-nabi yang muda ini melakukan tugas mereka, melakukan pelayanan mereka. Dia hanya memperhatikan sesuatu situasi atau masalah yang timbul yang akan datang.
Dia membantu untuk menyelesaikannya dan kerjasama dengan nabi-nabi yang muda ini. Dan bukan melakukan kerja yang seorang-seorang. Gereja yang membangun itu, gereja yang dewasa itu adalah gereja yang bekerja sama dengan jemaatnya, dengan pemimpinnya, dengan para gembalanya. Saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, cara ini menyelesaikan setiap masalah yang timbul di dalam gereja-gereja lokal, bahkan gereja-gereja yang ada pada waktu ini, yaitu di dalam sikap menyelidik yang baik, bahwa di mana timbulnya keberkesanan suatu pelayanan itu, kita juga menyelidik sikap tentang yang tidak baik, di mana kejahatan, di mana kelemahan yang timbul itu. Bahkan kita menyelesaikannya dengan baik. Bahkan juga tempatnya diberitahu dengan tepat. Pada waktu kapak itu jatuh, para nabi-nabi ini menjelaskan bahwa tempat inilah kapak itu jatuh. Ini mengetahui tempat yang diketahui suatu masalah, situasi yang ada. Oh, mereka menjelaskan inilah masalahnya, disinilah masalahnya. Mereka berbincang bersama-sama, disinilah masalah itu. Dan mereka memohon hikmat daripada Tuhan, supaya masalah itu selesai, supaya masalah itu dapat diselesaikan dengan sempurna. Tidak ada penundaan yang mereka lakukan pada waktu itu. Banyak gereja-gereja yang menunda setiap masalah-masalah yang ada, sehingga masalah itu akan dibawa kepada tahun hadapan, dan tahun hadapan juga dibincang kepada tahun dan ke tahunnya yang lain. Saya pernah ikut bersama musyawarah majelis sidang di gereja sebelumnya. Perancangan atau masalah ini belum diselesai pada tahun ini, lalu dibawa kepada tahun akan datang, dan akan datang dibawa lagi, bahkan seterusnya tidak selesai dan tidak selesai. Ada gereja yang seperti itu. Kita harus menyelesaikan masalah yang penuh dengan hikmat. Dengan memotong sepotong kayu itu dan melemparkannya ke tempat yang jatuh, di mana tapak timbul itu timbul dan terbukti bahwa inilah kekuasaan Allah, yang bukan saja perkara besar tetapi juga perkara yang kecil. Mereka tidak bertengkar, tetapi mereka menyelesaikan masalah itu dengan damai yang mereka tempuh bersama-sama. Dan kata abdi Allah, ambillah mata kapak itu. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, jika gereja-gereja Tuhan berganding tangan, baik dalam merencanakan suatu pekerjaan atau keinginan yang dicapai sesuatu, atau kita perlu hikmat daripada Tuhan, menyelesaikan dengan setiap masalah, semua masalah yang ada, kita dapat tuntas, kita dapat selesaikan dengan baiknya. Karena gereja dapat dibina dengan masa depan, gereja pun semakin cerah dan meyakinkan bagi jemaat-jemaat semua. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman Tuhan yang kita pelajari pada hari ini, supaya kita dapat membangun gereja di dalam masa depan. Ya, kita dapat membangun gereja masa depan meskipun ada masalah COVID-19, meskipun ada situasi masalah yang besar, tetapi kita punya Tuhan punya hikmat, Tuhan punya rencana yang luas bagi kita.
Jadi kita harus berbincang bersama-sama, mengamati bersama-sama, mohon kepada Tuhan untuk menyelesaikan setiap masalah. Jadi setiap masalah itu janganlah kita bawa kepada tahun hadapan, karena tahun di hadapan itu adalah tahun yang baru dan punya masalah yang baru yang ingin kita selesaikan. Mari kita berdoa, saya pimpin kita di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami pelajari sebentar tadi Tuhan. Biarkan di gereja-gereja tengah-tengah kesusahan pada waktu ini Tuhan, kami dapat menjelaskan bagaimana pemimpin yang baik di hadapan Tuhan, yang melakukan tanggung jawab, yang memberi perhatian kepada jemaat, yang mempedulikan setiap jemaat-jemaat yang ada. Bukan saja kami melihat daripada gedung gereja yang besar, tetapi kami ingin memenuhi gereja ini dengan orang-orang yang belum percaya, supaya mereka berbalik kepada kehidupan yang baru, lahir baru daripada Tuhan. Dan kami juga percaya akan firman datang daripada Bapa sendiri, bukan daripada kepentingan hidup kami sendiri Tuhan, atau kesombongan kami sendiri ya Tuhan. Biarlah itu semua menjadi berkat bagi jemaat yang telah mendengar semua itu Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Dalam namamu kami sudah berdoa serta bersyukur semua ini Tuhan. Haleluya. Amin.